Kecap Anda haram. Kenapa? Karena unsur kimiawinya melebihi ambang batas kesehatan manusia. Tidak hanya soal ada babinya Iya, atau tidak. saus Anda haram. Karena apa? Karena unsur kimiawinya, pewarnanya melibatkan. Minuman Anda haram karena unsur gula dan pewarnanya itu melebihi batas. Nasi Anda haram. Kenapa? Karena beras yang ditanamnya itu unsur pestisidanya, residu pestisidanya beresiko. Kita bicara tentang kesehatan manusia. Tapi kalau pola hidup kita seperti sekarang terus, ya kita akan menjadi mengkonsumsi obat, beli alat kesehatan, operasi, tidak pernah berhenti. Yang harus dilakukan adalah revolusi. Revolusi apa? Revolusi makanan. Kembali kemana? Ke makanan tradisi. Makanan tradisi yang mana? Berarti makanan tradisi kembali ke makanan organik. Pola makannya mulai diatur. Jam makannya mulai diatur. Jenis makanannya mulai diatur. Saya memberikan contoh. Ini kan kita punya lembaga baru tentang kehalalan. Kan kita ini halal ini berkutat pada dalil syar'i. Yang diharamkan menurut kaidah Islam. Ada unsur babinya, ada unsur binatang yang dilarang, anjing segala macam kan gitu loh. Pertanyaan saya adalah, kalau makanan dikonsumsi sama anak-anak kita dalam setiap hari zat pewarnanya melebihi ambang batas, gulanya melebihi ambang batas, kenapa tidak dikatakan haram? Mana ancaman yang terbesar hari ini? Anda sangat progresif ya. Mana ancaman yang terbesar? Harusnya kita sadar. Data kan sudah ada tuh. Diabetes penyebabnya apa? Jantung koroner penyebabnya apa? Stroke penyebabnya apa? Ini kan ancaman kanker penyebabnya apa? Kan ini harus segera dirumuskan. Kalau penyebabnya ini, pertanyaannya adalah, ada nggak sih kita berani mengatakan, kecap Anda haram? Kenapa? Karena unsur kimiawinya melebihi ambang batas kesehatan manusia. Tidak hanya soal ada babinya Iya, atau tidak. saus Anda haram. Karena apa? Karena unsur kimiawinya, pewarnanya melibatkan. Minuman Anda haram karena unsur gula dan pewarnanya itu melebihi batas. Kemudian nasi Anda haram. Kenapa? Karena beras yang ditanamnya itu unsur pestisidanya, residu pestisidanya beresiko. Kan kita nggak pernah. Kita sibuk pada yang sudah jelas orang menghindarinya. Kan saya di sekolah. Di sekolah ada pelajaran biologi. Pelajaran biologi sekolah itu menjadi aneh-aneh. Tidak mempelajari yang realitas hidup. Itu aja terus aja bongkar katak. Kenapa sih sekolah biologi tidak lagi mengajarkan anak-anak makan makanan yang ada di lingkungan sekolahnya? Kenapa makanannya nggak dibawa ke lab? Kemudian siswanya nanti disuruh mempelajari apa yang dampak dari makanan yang dimakan tuh bagi kesehatan tubuhnya. Kemudian siswanya mulai personal, golongan darahnya apa, tekanan darahnya berapa, ini cocok makanannya apa. Saya kan ingin masyarakat ini sehat. Masyarakat Sunda sehat. Nah, kita ini kan belajarnya aneh. Belajar sistem ketahanan pangan misalnya. Sudah jelas kok, yang punya ketahanan pangan itu masyarakat adat. Orang Baduy itu punya ketahanan pangan 150 tahun tanpa menanam, mereka masih bisa makan anak cucu. 150 tahun? Iya, karena kan mereka punya. Leitnya punya. Dan itu juga di Cina, juga di Tiongkok ada saya lihat. Di Thailand saya lihat begitu. Kenapa sih studi kita tidak belajar bagaimana mengelola? Kita ngomong tentang ketahanan pangan nasional. Pertanyaannya adalah gudang kita di mana? Betul-betul progresif pikiran Anda, Pak Gubernur. Oke, saya tarik lebih jauh lagi dalam wilayah di mana kemudian Anda dipilih oleh masyarakat Jawa Barat untuk mengurusin mereka. Ada ini tambahan. Saya bertemu dengan Ketua Paguyuban Pasundan di Unpas. Berarti kan dia di sebuah universitas yang jurusannya banyak. Oke. Dia bercerita tentang dia kena jantung. Kemudian dia berobat di salah seorang ahli pengobatan tradisional di Lembang. Setelah pengobatan itu dia diperiksa, dia dinyatakan clear jantungnya. Bayangin loh. Kehebatan ini kenapa tidak dikapitalisasi, saya bilang, Bapak Ketua. Kenapa Universitas Pasundan tidak memberikan gelar doktor bagi ahli pengobatan jantung tradisi itu? Doktor.
Kenapa juga daun-daun yang digunakan sebagai pengobatan tidak dibawa ke lab untuk diteliti ada unsur apa saja? Dan kenapa juga tidak dibuat ruang mereka untuk memberikan perawatan dengan bangunan yang baik, jumlah perawat tambahan yang baik, dan ada dokter pendamping? Gagasan saya ke depan adalah, apa yang akan saya lakukan ketika nanti setelah dilantik? Saya akan mengidentifikasi kekayaan hayati tanah Sunda. Tanaman obatnya ada berapa jumlahnya, khasiatnya apa saja. Saya akan bikin gedung untuk laboratoriumnya. Dan kemudian saya akan kumpulkan ahli pengobatan tradisional Sunda, ahli patah tulang, ahli hepatitis, ahli stroke. Saya punya loh orang namanya Pak Haris. Bayangin loh, berapa kali ada orang yang kakinya udah lipat 4 tahun saya bawa ke tempat dia, sekarang udah bisa jalan. Nah, saya akan kumpulkan mereka menjadi kekayaan kita, kekayaan kultural kita. Nah, kemudian setelah itu saya akan integrasikan dengan rumah sakit-rumah sakit. Kalau Barat itu punya sistem pengobatan modern dengan peralatan akademik, dan kita punya sistem pengobatan tradisional, di match Indonesia, orang Timur itu kekuatannya di alam. Orang Barat di hati. Orang Barat itu kekuatannya di pikiran. Kalau kita bisa menyatukan pikiran dengan hati, itu menjadi satu kesatuan, kita bisa menjadi bangsa yang unggul.